Selamat siang semua. Siap, saya. Kembali sama saya Kadafi. Hari ini saya bawakan materi bakpia pupus. Produk-produk yang kita pakai ada Maizena Alco, ada Prisa Vanilla Alco. Kenapa saya pakai Prisa Vanilla ini? Karena ini vegetable, dia walaupun dipanggang, dia tetap wangi, bau vanila, dan dia juga berfungsi sebagai pelembut kue. Untuk pengembangnya saya pakai punya Hanwei punya SP, OV dan TPM. Nanti kita pakai SP-nya. Kelebihan SP ini untuk di kue dia tetap moist selama 2 hari kuenya. Untuk bahan lainnya kita ada tepung protein rendah 42 gram. Kita tambahkan maizena 3 gram. Kita aduk biar tercampur sama tepungnya. Minyaknya 50 gram sama white compound atau coklat blok putih. Kita campur minyaknya. Lalu kita tim sampai coklatnya bercampur dengan minyaknya. Kita mulai prosesnya. Telur 100 gram atau kurang lebih 20 butir. Gula pasir 75 gram. Garam 1 gram. Susu kental manis 7 gram. Dan SP Hanwei nya 3 gram. Kita mixer. Kurang lebih selama 5 menit. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, dari Pak Lila Cahyono. Saya mau nanya, jadi semua bahan dicampur, semua jadi satu ya, Chef? Iya, benar. Semua bahan tadi dicampur, kecuali tepungnya sama campuran minyaknya. Chef, ada pertanyaan dari Ibu Farida Okta. Ya. Yang dimasukkan setelah telur tadi apa ya, Chef? Ada gula, garam, SP, perasa, vanila. Oke, terima kasih.
dia sampai lancip ini, dia nggak turun lagi, dia sudah turun tapi nggak sampai menetes, dia sampai lancip ini, sudah selesai. Nah, pertanyaan Chef dari Ya. Isani Putri. Chef, urutan masukinya harus sama apa boleh mana aja yang duluan ya? Boleh mana aja yang duluan, kecuali tepung tadi. Campuran tepung ini setelah dia ngembang, setelah adonan telurnya ini ngembang, baru masukkan campuran tepung maizena sama tepung terigu tadi. Oke, Chef. Kita masukkan. Aduk perlahan sampai dia tercampur. Kita tambahkan campuran minyaknya tadi sama coklatnya, campur dulu sampai dia rata. Saya mau nanya, untuk apakah bisa coklat putihnya diganti dengan coklat biasa? Bisa, nanti jadinya cake coklat. Bakpia kukus coklat. Perisanya juga bisa diganti perisa alko yang dark coklat juga. Oke. Kita tambahkan. Untuk cetakannya kita bisa pakai silpat gini atau pakai kucing gini dari plastik. Kali ini kita pakai ini karena hasilnya lebih mirip. Kita isi setengahnya dari cetakan. Sebelum dipakai cetakannya dioles dulu sama minyak agar dia nanti hasilnya tidak lengket. Harus ngisi setengah dulu ya, Chef ya? Iya. Kalau mau nanya untuk Ya, apakah minyak bisa diganti dengan margarin atau mentega? bisa. Bisa. Margarin atau menteganya dicairkan dulu. Cairkan dulu, Chef ya. Ya. Kita kukus selama 10 menit dengan api sedang. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pertanyaannya, untuk kuenya, Chef, kalau udah jadi itu kira-kira bertahan berapa lama, Chef? Untuk kue yang dikukus ini, Iya. kukus ini nggak bertahan lama, mungkin 2-3 hari aja. Kalau di kulkas pun di dalam lemari es bisa bertahan sampai 5 atau 6 hari aja, karena dia
mengandung banyak air, jadi dia cepat rusak dan berjamur. Jadi nggak bisa lama ya chef? Iya. Oke. Ada pertanyaan dari Bonuke Rubianto. Cetakannya apa bisa diganti dengan cetakan talam? Bisa, cetakan talam, cetakan puding yang pakai plastik itu yang bentuk mawar-mawar itu juga bisa. Saya pakai yang silpak tadi agar bentuknya menyerupai yang dijual-jual itu, bakpia kukus yang dijual itu. Perbedaannya apa chef untuk yang bahan plastik sama untuk silpak yang karet itu? Sama aja, hasilnya juga sama aja, cuman saya yang cari yang lebih mirip hasil jadinya gitu aja. Sama-sama mudah dilepas juga. Gitu ya. Asal dikasih minyak, ini tadi juga dikasih minyak kalau pakai yang plastik. Jadi sebelum dipakai biar nggak lengket sama itu ya adonannya. Oke. Ya untuk mau nanya lagi, kira-kira untuk adonannya itu apa bisa diberi warna? Nah untuk adonan ini adonan dasar, jadi kita kasih warna merah, hijau, apa aja warnanya bisa. Tergantung kita mau isinya apa juga bisa sesuaikan dengan isinya warnanya nanti. Biasanya pakai pewarna apa chef? Bisa pakai pewarna, kalau mau yang pekat pakai yang RNW. Bisa ditunjukkan chef? Oh pakai RNW ya. Kalau mau yang soft pakai yang merek Alco. Merek Alco. Oh gitu ya supaya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Nuke Rubianto chef. Iya. Oh sorry udah tadi. Dari Pak Lila Cahyono. Boleh dipraktekkan pakai cetakan talam nggak chef? Cetakan talam. Prosesnya sama ya untuk adonan setengah ya. Oh ya. gitu. Nanti dikasih filling. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Sabrina. Ya. Cake and pastry. Oh sama kayak yang tadi ya. Itu kalau dijual bisa tahan berapa lama ya chef? Kira-kira? Cake kukus ini nggak bisa bertahan lama Bu. Dia sampai 2-3 hari aja. Bisa bertahan agak lama di kulkas itu 5-6 hari karena dia mengandung banyak air. Otomatis dia mudah rusak dan berjamur. Oke, begitu ya dari Ibu Sabrina. Untuk Ibu Sabrina, semoga pertanyaan bisa membantu. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Nuke Rubianto. Ya. Kenapa adonannya kok dikasih setengah ya chef? Ya nanti kalau sudah selesai 10 menit ini kita kasih filling di atasnya, nanti ditutup lagi sama adonan biar dia kelihatan penuh dan isinya ada di tengah. Oh, berarti nanti akan dikasih filling dulu. Iya. Oke. Saya sama mungkin ya dari tadi untuk cetakan pakai cetakan puding dari plastik sama ya mungkin ya cetakannya. Kira-kira chef untuk SKM atau susu kental manis diganti sama susu instan bisa nggak chef ya? Susu kental manis bisa diganti santan instan, lebih cocok lagi dikasih perisa pandan yang alko. Perisa vanilanya diganti perisa pandan alko, SKM-nya diganti sama santan instan. Oh, perisa tadi yang diganti perisa alko, yang pandannya chef?
Ya, periksa alko yang pandan. Yang pandan. Oke. Oke. Iya, belum ada pertanyaan. Kira-kira untuk satu resep itu jadi berapa kue ya, Chef ya? Untuk satu resep ini tadi, yang untuk cetakan silpat tadi jadi 7 kue. Oh, jadi 7, kurang lebih Iya, 7 ya, iya. Chef ya? Oke. Jadi 7. Ada pertanyaan lagi, Chef, dari Pak Sugeng Purnomo 79. Ya, Berarti setelah tahap 1 diisi setengah cetakan, terus tahap berikutnya masukkan isian, terus tutup adonan lagi gitu ya, Chef? iya, benar. Oh iya, benar Pak Sugeng. Dari tahap pertama diisi setengah, baru diisi filling, baru yang kedua tutup adonan lagi. Iya. Ada berapa lagi, Chef? Setelah 10 menit, Pak Chef. Oke. kita isi di Lanjut. tengahnya isiannya. Ini kali ini saya pakai coklat filling. Terus coba filling, Chef. Ini ada pesan dari Pak Lila Cahyono. Itu nanti Ya. isi pakai isian apa ya, Chef? Itu Isiannya maksudnya- bisa coklat, Itu. bisa selai apa saja, keju juga bisa. Sebelum dituangkan lagi, adonannya diaduk dulu agar tidak mengurangi gelembung udaranya. Kan udah lama dia tadi diam adonannya. Ini yang kedua baru sampai penuh ya, Chef? Iya, ini yang kedua sampai penuh. Ada yang dari Bonuke, Chef. Ya kalau diganti sele, oh tadi bisa ya. Kalau diganti sele bisa enggak ya? Bisa. Bisa filling ya. Bisa Ibu, Oh bisa itu. ganti selai apa aja juga bisa. Usahakan di tengah aja isinya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Sugeng Purnomo. Ya, Adonan yang masih ada itu bisa mengembang lagi setelah stay yang lama. Intinya nggak akan bantat jadinya. enggak. Kan tadi udah diam lama 10 menit setelah adonan pertama. Oh. Dia akan ada gelembung udaranya, biar cake-nya enggak berongga terlalu besar di dalamnya, biar rapat. Dia diaduk dulu untuk mengurangi gelembung udaranya. Berarti sebelum tahap yang terakhir Ya, itu terakhir aduk dulu nanti ya. diaduk dulu sebentar. Jangan terlalu keras diaduk juga, nanti bantat. Oh gitu ya. Yes. Oke. Ada pertanyaan lagi?
Belum ada sih. Itu nunggu yang kedua, tahap Ya, kedua ini nunggu tahap kedua ini berapa menit lagi sih kira-kira? kita tunggu 10 menit sampai dia matang. Oke, 10 lagi. Ada pertanyaan lagi chef dari Pak Lila Cahyono. Ya, Cetakan pakai yang dari seng atau stainless, apakah bisa chef? Cetakannya lebih baik pakai yang ini. Kalau yang seng itu biasanya buat dia harus dilapisi kertas dulu. Kalau pakai yang silpak tadi atau yang plastik ini cuman perlu dikasih minyak aja biar tidak lengket. gitu ya chef. Mungkin lebih mudah dapatnya yang bahan yang gitu ya chef ya, daripada yang seng ya. Dia atau- juga lebih elastis, mudah Oh. dilepas nanti hasil jadinya. Iya iya iya. Ini belum ada pertanyaan. Mau nanya chef, untuk kukusannya perlu dialasi lap supaya tidak menetes. Ya, itu tergantung kukusannya. Kalau kukusan yang runcing model begini ini, Ya. seperti yang saya pakai ini, nggak perlu dialasi lap karena dia airnya itu ke atas, turunnya ke bawah, ke samping-samping. Kalau pakai kukusan yang tutupnya datar, itu baru ditutup lap karena airnya langsung menetes ke kuenya. Oh, kuenya. Iya iya. Gitu ya chef. Ada pertanyaan lagi dari Reno. Ya, Cakes and pudding. Mengukusnya pakai api besar ya chef? pakai api sedang. Oh, api sedang. Ya. Mungkin harus efektifnya lebih api sedang daripada besar ya chef? Iya. Oh gitu. Ada pertanyaan lagi dari Soma underscore Karyo. Bisa dibacakan lagi resep untuk resepnya, soalnya kita baru gabung. Untuk yang baru gabung, Iya. resep nanti di-share di IG ini. Untuk video pembuatannya yang saya kerjakan ini juga nanti di-share di IGTV-nya. Jadi kalau kelewatan nanti bisa dilihat resepnya dan cara membuatnya juga di IG-nya. Nanti setelah live ini nanti akan Ya, setelah di-share live ini resepnya. akan di-share resep Untuk resep, dan ya. videonya yang ada hari ini di-share di IGTV. Oke, berarti nanti nama videonya sesuai dengan judul ya chef ya? Iya. Pak Pia Kukus. Dari nanti ya. kalau dari judulnya Pak Pia Kukus. Oke. Ada pertanyaan lagi? Belum ada sih chef. Oh ada chef. Untuk satu, sorry dari Pak Sugeng Purnomo. Ya. Pada saat mengukus pertama kali,
mana yang lebih bagus hasilnya sebelum mendidih atau pada saat mendidih ya Chef? Mendidih. Iya, mendidih. Pada saat mengukus pertama kali, Iya. mana yang lebih bagus hasilnya sebelum mendidih atau pada saat mendidih? Masukin ke kukusannya, baik tahap pertama atau kedua, kondisi kukusan sudah mendidih dan sudah panas. Gitu. Ya, semoga bisa membantu Pak Sugeng. Jadi pada saat Iya. mendidih baru masuk kukusan ya Chef, ya. Oke Chef. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Belum ada Chef. Sudah matang, kita angkat dan kita lepas. Sepertinya mudah untuk ini Chef ya, lepasnya. Ya, kalau silpat memang mudah, tinggal ditekan-tekan bawahnya karena dia elastis. Oh itu keunggulannya sempat ya. Bedanya, ini pakai silpat, ini pakai cucing plastik. Yang depan itu pakai Cucing Cucing pakai plastik ya? cucing plastik. oh gitu. Kalau yang belakang ini pakai belakang. silpat. Pakai silvat ini Chef ya. Sepertinya lebih halus dan bentuknya lebih bagus untuk yang dari silvat Iya, ya, Chef? lebih halus yang Iya. silpat. Dibelah matanya juga bagus ya. Ini tadi mengapa dibuat 2 step, maka biar kita bisa menempatkan fillingnya di tengah-tengah. Oh gitu. Jadi tertutup dari Iya. tahap pertama yang kedua sebenarnya. Oke. Ada yang ditanyakan di sini? Ada dari Pak Soma underscore Karyo. Ya. Cetakannya diameter berapa ya Chef? Mungkin dijelaskan, Silpat Chef. ini diameter 7, yang ini juga diameter 7. Oh 7 cm ya. Kemarin saya coba pakai diameter yang 3 atau 4 cm juga bisa. Oh, bisa. Jadinya otomatis lebih kecil. Kecil. Untuk tingkat kesusahannya kalau yang lebih kecil Sama saja. sama aja. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Belum ada ya. Iya belum ada. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akhiri live hari ini. Jangan lupa nanti untuk resep dan videonya akan bisa di IG-nya KAJ. Juga jangan lupa besok hari Kamis ada live juga bersama Pak Joko dengan materi Tiger Sus. Jangan sampai kelewat.
Sorry chef, potong untuk ada pertanyaan lagi. Dari Pak Soma Andersokario, keren Ya. resepnya, keren resepnya chef, terima kasih banyak. Ada satu lagi Sama-sama. juga dari Pak Sugeng Purnomo. Iya. Kalau dengan cara satu step apa gak bisa? Kalau dengan cara Satu step. apa gak bisa? Nggak bisa, soalnya kalau satu step nanti isinya juga nggak bisa di tengah kayak gini. Oh, gitu. Jadi harus dua Harus step. dua step. Ya, jadi harus 2 step ya Pak Sugeng. Untuk semoga informasinya bisa membantu. Oke chef, itu aja chef. Oke, saya akhiri live hari ini. Jangan lupa saksikan live hari Kamis bersama Pak Joko dengan materi Tiger Sus. Ikuti terus akun ID kami, dapatkan pengetahuan resep dari chef-chef kami. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang. Siang chef.